Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita di pagi yang berberkah ini dalam membaca Tuhfatul Mubtadi bi Syarhi Manzumah Al-Baiquni dalam ilmu Mustalah Al-Hadis yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah taala. Dan alhamdulillah sekarang kita alhamdulillah telah mencapai setengah dari buku, setengah dari pelajaran kita. Pendekatannya setengah, kayaknya kurang sedikit lagi. Kita sekarang sampai kepada pembagian hadis atau jenis hadis yang ke-16 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni, yaitu Al-Mursal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum. Qala Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah. As-sadis asyara al-mursal. Thumma intaqala an-nadhimu ila naw'in min anwa'i as-saqati fil isnadi wa huwa mursal. Faqala wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. As-Sahabi sekali je. Fathah. Baik, hadis yang ke-16 adalah Al-Mursal. Al-Mursal ini adalah sebuah istilah yang ketika digunakan ketika dalam sanad ada jatuh seorang rawi atau tidak disebutkan seorang rawi, dan dia apabila yang tidak disebutkan itu adalah sahabat. Apabila yang tidak disebutkan itu adalah sahabat, akan datang penjelasan yang lebih lagi sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian berkata Syekh Bidahullah An-Nazim, intaqala, kemudian Al-Imam Al-Baiquni berpindah kepada satu jenis dari jenis-jenis as-saqat, jenis-jenis terputusnya sanad atau jatuhnya seorang rawi atau lebih dari sebuah sanad fil isnad. Wa huwa, dan dia adalah al-mursal. Maka berkata al-Imam Al-Baiquni, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat, dan mursal itu adalah minhu min sanadihi, maksudnya dari sanadnya sahabi saqat, sahabat saqat, tidak disebutkan atau dia terjatuh. Lanjut. Sallallahu alaihi al-wawu istinafiyah wal muradu wal qismu sadis asyara min hadhihi al-manzumati huwa mursal wa huwa fil lughati ismu maf'ulin min al-irsali wa huwa ma'khudun min al-itlaqi wa adam al-man'i ka qawlihim ja'a al-qawmu arsalan ay qat'an mutafarriqina, wa fi istilahi qal huwa al-hadithu alladhi minhu ay min isnadihi as-sahabi alladhi sabaqa ta'rifuhu fil qismi sabiqi saqata ay asqata min al-isnadi. Baik, selanjutnya kata beliau dalam menjelaskan bait di atas, waw adalah waw istinafiyah, menunjukkan jumlah baru, yang diinginkan adalah wal qismus sadisa asyara, dan yang diinginkan dari waw itu adalah maksudnya dan jenis ke-16 min hadhil manzumah, dari manzumah ini, dia adalah al-mursal, dia adalah al-mursal. Wa huwa fil lughah, dan dia secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata al-irsal, masdar. Wa huwa ma'khudun min al-itlaq, ini secara bahasa, dan dia diambil dari kata al-itlaq, pelepasan. Wa adamul man'i, dan tidak adanya penahan, ya jatuh. Secara ringkasnya kita katakan dalam bahasa Indonesia terjatuh rawinya dalam sanad, dan dia adalah sahabat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baiquni di atas. Qaulihim, seperti ucapan mereka, ja'al qaumu arsalan. Apa maksudnya? Ai qat'an mutafarriqina, yaitu dia berpisah-pisah, berpencar-pencar. Datang datang kaum dalam keadaan irsalan, maksudnya adalah berpencar, tidak bersatu. Wa fi istilah, dan secara istilah qala huwal haditsul ladzi minhu, maksudnya dia adalah hadis yang minhu, yaitu min isnadihi, dari sanadnya, as-sahabi, seorang sahabat, alladzi sabaqa ta'rifuhu fil qismis sabiq, dan sahabat yang telah lewat
pengertian atau definisi dari siapa yang dikatakan seorang sahabat dari jenis yang sudah lewat kemarin dalam mauquf. Saqat ai asqutu minas sanad, jatuh dari sanadnya. Lanjut. Sallallahu ilaikum wa hasibu ma dzikra anna mursala huwa ma saqata min sanadihi dhikrus sahabi wa hadha al-haddu ghayru muharrarin wa qad sabaqahu ilaihi ba'dul usuliyyin wal muhaddithina minhum ibnu daqiqil aid. Baik. Selanjutnya kata beliau, kesimpulan dari apa yang disebutkan bahwasanya mursal itu adalah masa qata min sanadihi dzikrus sahabi, apa yang saqat jatuh dari sanadnya penyebutan sahabat. Maksudnya sahabat tidak disebutkan dalam sanad tersebut. Jadi at-tabi'i langsung kepada Nabi. Jadi misalkan ada seorang tabi'i, contoh misalkan Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'i, langsung beliau berkata qala Nabi, tidak disebutkan sahabat, tidak disebutkan sahabat. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Baiquni yang diinginkan. Wa hadzal had, ini ada kritikan. Wa hadzal had ghairu muharrar, definisi ini tidak jelas, tidak terlalu jelas. Wa qad sabaqahu, nanti akan disebutkan sisi ketidakjelasannya. Wa qad sabaqahu ilaihi ba'dul usuliyyin wal muhadditsina minhum ibnu daqiq al-aid. Dan pengertian mursal di atas telah lebih dahulu disebutkan oleh sebagian al-usuliyyin, ahli ilmu usul, dan sebagian dari ahli hadis. Di antara mereka adalah Ibnu Daqiq al-Aid. Jadi mereka telah menyebutkan pengertian di atas sebelumnya. Lanjut sisi dari tidak jelasannya. Assalamualaikum wajhu adami tahririhi annahu law kana as-sabab was sahabi lakana al-hadithu maqbulan idza tawaffarat bihi baqitu syurut baqiyatu syurutil maqbuli. Enggak ada mim. Beda cetakan atau beda mata? Baqiyatu syurutil qabuli as-sabiqi dzukiraha fi an-naw'aini al-awwali wa tsani lianna as-sahabata kulluhum udulu la yudurru al-jahlu bihim wal la yadurru al-jahlu bihim wal mursalu addahu ahlul ilmi min qismil dha'ifi lil jahli bis saqati faqad yakun tabi'iyan aktsaru wa fihimul maqbulu wal mardudu. Ini sisi kritikan dari definisi di atas. Karena katanya ada ketidakjelasan dari definisi itu, bahwasanya mursal itu apa yang jatuh dari sanadnya penyebutan sahabat. Bagaimana sisinya? Wajhu adami tahririhi, sisi dari ketidakjelasan definisi di atas, annahu law kana saqit huwa sahabi, bahwasanya kalau yang jatuh itu penyebutannya yang tidak disebutkan itu adalah sahabat, lakana al hadits maqbul, maka pasti hadisnya akan diterima. Idza tawaffarat fihi baqiyatu syurutil qabul as-sabiq dzikruha fi an-naw'ain al-awwal wa tsani, yang maka hadisnya jadi diterima jika terpenuhi sebagian dari syarat-syarat diterimanya sebuah hadis yang telah berlalu penyebutannya di dua jenis, yaitu jenis yang pertama sahih dan jenis kedua hasan, pertemuan awal-awal kita. Jadi sementara ahli hadis atau ulama menyebutkan bahwasanya mursal ini bagian dari jenis yang dhaif, akan disebutkan juga nanti. Sementara kalau dia dari jenis yang dhaif terus yang jatuh adalah sahabat, sementara kita tahu sahabat semuanya adil, maka berarti dia tidak masuk dalam kisim dhaif dong. Berarti dia tidak masuk dalam jenis yang dhaif. Kenapa disebutkan? Lianna sahabah kulluhum udulun, karena sahabat radhiyallahu taala anhum semuanya adil.
tidak berbahaya al-jahl bihim, tidak berbahaya kalau kita tidak tahu, tidak bahaya kalau kita tidak tahu siapa orangnya, tapi ketika diketahui bahwa dia adalah sahabat maka tidak diterima karena semuanya ulul. Kalaupun tidak ditahu itu tidak membahayakan. Wal mursal, dan adapun al mursal ahlul ilmi addahu memasukkannya min qismi dhaif atau menghitungnya sebagai bagian dari jenis yang dhaif. Kenapa? Lil jahli bisakit, karena tidak diketahui siapa yang terjatuh, siapa yang tidak disebutkan. Karena kadang at-tabi'in langsung mengatakan qalan Nabi, kadang yang dijatuhkan atau tidak disebutkan di situ adalah kadang tabi'i juga. Kan tidak semua tabi'i meriwayatkan dari sahabat. Pasti enggak. Karena sudah disebutkan di sebelumnya di pembagian saat menyebutkan tentang al-maktub, kan di sana ada pembagian kibarut tabi'in, kan tabi'in pertengahan dan tabi'in sigor. Nah, tabi'in sigor ini apa? Lupa nih. Hasan barakallahu fiik. Yang kebanyakan riwayatnya dari bukan kebanyakan, semua riwayatnya dari tabi'in juga. Kalau mutawassit dia riwayatnya sama. Dia meriwayatkan dari sahabat dan juga meriwayatkan dari tabi'in. Kalau kibarut tabi'in dia kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Maka lil jahli bisakit, karena tidak ditahu siapa yang terjatuh dalam sanad itu, karena kemungkinan tabi'in ini meriwayatkan dari tabi'in juga, kemungkinan juga dari sahabat. Terus selanjutnya faqad yakunu tabi'iyan fa aktsar. Nah, kadang yang tidak disebutkan ini satu orang tabi'i atau aktsar atau lebih dari satu orang bahkan. Wa fihimul maqbul wal mardud, dan di tabi'in ini yang jatuh atau yang tidak disebutkan, sebagai contoh misalkan kadang di antara mereka ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang diterima, ada yang ditolak. Itu dobatnya, apakah dia tamu dobat atau tidak, ya kan? Ataukah mungkin karena kan setelah sahabat itu sudah mulai dipertanyakan. Setelah masa sahabat sudah mulai dipertanyakan semua. Sudah mulai dipertanyakan tentang hadis, tentang siapa periwayatnya dan segala macam. Telah ketat penukilan-penukilan karena telah banyak muncul di masa itu fitnah-fitnah. Maka lebih teliti lagi, lebih detail lagi setelah masa sahabat. Nanti akan lebih jelas lagi bersamaan dengan kita membaca apa yang disebutkan oleh beliau selanjutnya. Lanjut. Assalamualaikum. At-ta'riful tabaru an yaqula huwa ma adafahu at-tabi'i sawa'un kana saghiran am kabiran ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qawluna ma adafahu ay nasabahu at-tabi'i wa huwa man laqiya as-sahabi mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata 'ala al-islam wa hum thalathu maratib. Terus kibarut tabi'ina wa awasatut tabi'ina wa sigharut tabi'ina kama bayyanahu fil qismi khamis al-maqtu'i. Selanjutnya kata beliau fatariful mu'tabar, definisi yang dianggap yang bagusnya ayyuqal, dikatakan al-mursal itu huwa ma adafahu tabi'i sawa'un kana saghiran am kabiran ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling definisi yang paling bagusnya, yang tidak lagi menimbulkan ihtimal ketika kita memahaminya. Bahwasanya al-mursal itu huwa ma adafahu tabi'i, dia adalah apa yang disandarkan oleh tabi'in. Sama saja
tabi'innya itu adalah tabi'in sogir atau kabir, maksudnya martabatnya, apa yang mereka sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih mencakup, tidak lagi menunjukkan bahwasanya kalau apa yang dijatuhkan oleh apa yang tidak disebutkan sahabat dalam sebuah riwayat dikatakan mursal, itu tadi dia sisinya. Terkadang yang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i juga, terkadang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i juga, baik itu satu tabi'i atau dua atau bahkan lebih. Akan datang juga penyebutannya nanti. Dan ini sisi kelemahannya. Inilah sisi kelemahannya, karena tabi'i menyandarkan kepada Nabi, sementara tabi'i tidak bertemu dengan Nabi. Nah, inilah sisi kelemahannya. Kenapa disebut kenapa ahlul ilmi addahu min kisnit dhaif? Karena itu dia tadi, karena apa yang disandarkan tabi kepada Nabi langsung, sementara tabi'in tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qauluna ma adhafahu ay nasabahu, itu apa yang disandarkan at-tabi oleh tabi'in. Tabi'i sudah pula definisinya, diulang lagi. Wa huwa man laqiya as-sahabi mu'minan bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa mata ala al-Islam. Siapa yang bertemu dengan sahabat beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal di atas Islam. Dan tabi'in ini ada 3 marotib. Yang pertama adalah kibarut tabi'in, yaitu yang yang kebanyakan riwayatnya dari sahabat, wa awasit at-tabi'in, yang riwayatnya itu dari sahabat dan dari tabi'in juga sama banyaknya, mutasawiyan. Wa sigor at-tabi'in, apa istilahnya, terjemahnya junior ya, senior, pertengahan, junior ya, mungkin begitu. Itu sigor tabi'in yang kebanyakan riwayatnya dari dari tabi'in juga. Kemudian kata beliau, kama bayannahu fil qismil khamis al-maktub, sebagaimana sudah dijelaskan itu tentang kibar tabi'in, awasid tabi'in, wasigar tabi'in di jenis yang kelima. Lanjut. Assalamualaikum. وبقيد التابع خرج المسند فهو ما أضافه الصحابي ولو لم يكن الصحابي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بل سمعه من الصحابي آخر فإنه مسند لأن المراسيل الصحابة الذي لهم سماع من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. وخرج تابع التابعين فيكون ما رواه ولو النبي صلى الله عليه وسلم معضلا. Baik, selanjutnya kata beliau, wa biqai at-tabi'i, dalam ta'rif al-mu'tabar tadi, dengan ucapan beliau tabi, keluar musnad. Karena musnad adalah fahuwa ma adhafahu as-sahabah, apa yang sahabat menyandarkan kepada Nabi, itu musnad. Kalau mursal, apa yang tabi'i sandarkan kepada Nabi. Dan sahabat ini walau lam yakun as-sahabi qad sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyarah, walaupun sahabat ini dia tidak mendengar secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sami'ahu min sahabin akhar fa innahu musnad, bahkan walaupun dia mendengar dari sahabat yang lain, maka itu disebutkan sebagai istilahnya musnad. Lianna marasil as-sahabah alladzina lahum sama'u minan nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah, karena marasil as-sahabat, jatuhnya sahabat, misalkan seorang sahabat mendengar dari sahabat, kemudian sahabat yang ini yang kedua mendengar dari Nabi. Nah, sahabat yang dia dengar darinya ini sama-sama sahabat, tapi sahabat yang dia dengar darinya yang tidak disebutkan alladzina lahum sama' minan nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah, ini tidak berbahaya, karena yang dijatuhkan, yang diirsal adalah sahabat juga.
maka dia tetap menjadi hujjah. Wa kharaja tabi'ut tabi'i, dan juga dari kata at-tabi ini tidak masuk tabi'it tabi'i. Jadi maksudnya tidak termasuk dari ma adhafahu tabi'ut tabi'i. Fayakunu ma rawahu walau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'dala. Ini maka kalau tabi'ut tabi'i menyandarkan kepada Nabi, maka jadi apa yang ia riwayatkan walaupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'dalan. Ada ini belum datang penyebutannya ya, tapi mu'dal itu terjatuh juga dalam sanad, tapi dua orang yang jatuh dalam sanadnya, dan itu secara berturut-turut. Ini salah satu dari anwa'us saqat, dari salah satu dari jenis yang terjatuh rawi dalam sanad. Ada yang terjatuh satu namanya apa, ada yang terjatuh dua secara berturut-turut namanya apa, ada yang terjatuh di ujung sanad namanya apa, ada yang terjatuh di awal sanad namanya apa, ada yang terjatuh dari awal sanad sampai akhir namanya apa, itu akan datang semua. Nanti tinggal kita rapikan insyaallah klasifikasinya. Jadi kalau tabi'ut tabi'in menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya mu'dal, karena kebanyakannya kemungkinan yang jatuh itu dua secara berturut-turut. Berarti ada siapa? Tabi'in dan sahabat. Langsung tabi'ut tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jatuh adalah tabi'i dan sahabat, dua secara berturut-turut. Maka itu disebut istilahnya sebagai mu'dal. Akan datang semua insyaallah. Lanjut. Assalamualaikum ilaikum. Qauluna sawa'un kana saghiran wa huwa man kana julla riwayatihi 'an tabi'i aw kabiran wa huwa man kana julla riwayatihi 'an sahabati wa bihadha raddi ala man istarab an yakuna al-mursalu an kibari tabi'ina. قولنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج ما أضاف إلى الصحابي وهو موقوف وما أوقف على التابعي فهو مقطوع وقد سبق الكلام عنهما. وهذا التابع الذي أضافه النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون سمعه من تابع آخر والتابع آخر من تابع، وهكذا فأحاديث كثيرة تجد فيها رواية تابع عن تابع إلى 3 إلى 4 وربما إلى 6، وذلك أكثر ما وقف عليه، ومع احتمال أن يكون هذا التابع ضعيفا أو مقبولا. Itu tadi sudah diisyaratkan tadi sedikit tentang itu yang terakhir. Selanjutnya kata beliau qauluna sawa'un kana saghiran, sama saja apabila tabi'inya itu adalah tabi' yang junior, wa huwa man kana jullu riwayatu an tabi'in, sudah lewat dia apa yang kebanyakan dari riwayatnya dari tabi'in au kabiran atau yang senior, wa huwa tabi'i kibarut tabi'i, wa huwa man julla riwayatuhu anis sahabat, yang kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Wa bihada rudda ala man ishtarata, dan dengan ini dibantah atau ditolak siapa yang mempersyaratkan ayakunal mursal an kibarit tabi'in, bahwasanya mursal itu dari kibar at-tabi'in, karena sama saja bahwa dia dari sigarut tabi'in atau kibarut tabi'in, sama saja intinya tabi'in langsung meriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, ucapan kami hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk darinya atau dikeluarkan darinya ma'udifa ila sahabi, apa yang disandarkan kepada sahabat, fa huwa mauqufun, telah lewat bersama kita. Wa ma auqafu ala tabi'i atau uqifu ala tabi, apa yang berhenti sampai kepada tabi'i, dia adalah maqtu'. Wa qad sabaqa al-kalam anhuma, telah berlalu pembahasan atau pembicaraan tentang keduanya, itu tentang mauquf dan tentang maqtu'. Wa hadha tabi'i, dan tabi'in ini
yang menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang ia mendengar juga dari tabi'in. Ini tadi sudah kita isyaratkan di awal. Kadang ia mendengar dari tabi'in yang lain juga. Berarti kemungkinannya sigor tabi'in kalau dari definisi yang disebutkan, ya kan? Karena sigor tabi'in ini kebanyakan dari riwayatnya adalah dari tabi'in juga. Wa tabi'il akhar min tabi'i. Lebih parahnya lagi nih. Dan tabi'in yang dia ambil riwayat dari dia itu ambil dari tabi'in yang lain lagi, bukan langsung dari sahabat, dari tabi'in lagi. Wa kahlan, dan begitulah, demikianlah hadis-hadis itu banyak engkau dapati padanya riwayat tabi'i an tabi'i ila talata, insyaallah, bahkan sampai 6. Jadi banyak dari hadis yang kau dapati padanya riwayat tabi'in, dari dia meriwayatkan dari tabi'in sampai kepada 3. Berarti tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, meriwayatkan dari tabi'in ila arba, bahkan 4 meriwayatkan lagi dari tabi'in. Wa rubbama ila sittah, dan kadang sampai 6 dari tabi'in lagi. Jadi kalau jatuh, misalkan ada 6 yang meriwayatkan dari tabi'in, terus tabi'in ini menyandarkan langsung kepada Nabi, berarti yang jatuh ada 5 tabi'in dan 1 sahabat. Apa mi? Mana mau diterima kalau begitu? Tidak ditahu keadaannya. 1 saja yang jatuh itu butuh diperiksa dengan baik. Apalagi kalau sampai seperti ini. Inilah sisi kelemahannya. Wa dalika aktsaru ma wuqifa alaih, dan itu yang kebanyakan berhenti padanya, atasnya. Wa ma'a ihtimali ay yakuna hadha tabi'i dhaifan aw maqbulan, ini bersamaan dengan adanya kemungkinan bahwa tabi'i ini dhaif dan juga kadang bisa diterima, ya sesuai dengan bagaimana kita meneliti. Karena beda dengan sahabat. Kalau sahabat tidak ada masalah kalau dia jatuh, karena semuanya diterima pasti. Lianna sahabat kulluhum udul, karena semuanya sahabat adalah adil. Adapun at-tabi'i tidak, kadang dia dhaif dan kadang dia makbul. Jadi jelas sampai sini hanya mau dijelaskan atau dikritik sedikit dari definisi yang disebutkan oleh Al-Baiquni, bahwa definisi yang beliau sebutkan agak kurang jelas. Karena itu tadi, kalau yang terjatuh dari definisi Al-Baiquni, kalau yang terjatuh adalah sahabat, maka secara otomatis bisa diterima riwayatnya, karena semua sahabat adalah adil. Akan tetapi kan tidak selamanya, tidak semua tabi'in itu pasti meriwayatkan dari sahabat. Kalau bisa dipastikan semua sahabat meriwayatkan hanya dari sebuah tabi'in meriwayatkan hanya dari sahabat, maka diterima ketika dia melakukan irsal, tidak menyebutkan nama sahabatnya. Akan tetapi didapati bahwasanya di sana ada tabi'in yang juga meriwayatkan dari tabi'in, bahkan sampai 6 tabi'in yang diriwayatkan, kata Asy-Syaikh di sini. Lanjut. Assalamualaikum. Misaluhu qala al-Imam Malik akhbarana Ibni Shihab an Sa'id ibni Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaghlaqu ar-rahnu. Hada mursalu sanadihi sahihun ila Sa'id. Hada mursalun. Ini adalah mursal sanadnya. Terus Hada mursalun sanadihi. Kenapa maju sanaduhu? Hada mursalun sanaduhu sahihun ila Sa'id, lakinnal mursala in kana Sa'id ibni Musayyab fa huwa dha'ifun li thubuti saqati fi sanadihi. Nah, ini dia. Contoh kata beliau, Habibullah, contohnya apa yang disebutkan oleh Imam Malik. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Shihab Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab, ini tabi'in, kibarut tabi'in, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuglaku ar-rohan. Ar-rohan itu barang gadaian tidak di yuglak, tidak di apa istilahnya, jadi kunci.
istilahnya apa, pengertiannya, walaupun bukan ini yang menjadi syahid, tapi apa kita jelaskan bahwasanya barang gadian itu tidak boleh ditutup, diambil alih secara langsung apabila hutang tidak mampu dibayar setelah jatuh tempo. Pengertian ini apa, penjelasan itu disebutkan sendiri oleh Imam Malik dalam bukunya Muwatta setelah membawakan riwayat ini. Dan beliau bilang walau alam, mungkin maksudnya itu Ar-Rahn tidak boleh ditutup, tidak boleh dikunci. Maksudnya adalah tidak boleh itu seseorang dia ingin meminjam, dia punya barang, misalkan dia ingin meminjam sesuatu, dia gadaikan barangnya ini, terus dia bilang kalau saya tidak mampu bayar sampai batas waktu tertentu, maka ambil mini barang. Itu tidak boleh. Itu yang dimaksud dari hadis ini. Tidak boleh. Kata Imam Malik, wallahu alam, dalam mungkin yang dimaksud itu, kata beliau. Setelah membawakan riwayat ini, beliau sedikit kasih komentar. Kemudian yang menjadi syahid itu tadi ya, yang menjadi syahid bahwasanya Sa'id bin Musayyab, yaitu dari kibar tabi'in, dia langsung mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau hada mursal. Ini mursal. Sanadnya sahih sampai kepada Sa'id. Lakin al-mursal wa in kana al-mursil kasra ya. Akan tetapi al-mursil yang mengirsal itu, walaupun dia adalah Sa'id bin Musayyab, fahuwa dhaif, maka itu tetap dhaif li subuti saqat fi sanadi, karena ada yang jatuh dalam sanadnya. Jadi keterjatuhan rawi dalam sanad itu termasuk dalam jenis dhaif. Kesimpulannya begitu dulu. Adapun selebihnya nanti dilihat lagi, dicek lagi. Akan disebutkan juga dalam hukum. Lanjutnya. Assalamualaikum. Hukmu mursal. Al-mursalu min qismi dhaifi litahaqquqi sabati fi sanadihi wal jahli bihalis saqiti illa anna al-murasila laha maratibun ba'duha aqwa min ba'di wa in kanat kulluha dha'ifatan wal mursalu salihun fi syawahidi fa idza kana al mursilu adlan fi nafsihi naqiyan fi akhdhihi ghayra ma'rufin bima khalifati bukan la tidak. Bimukhalafati thiqati waja'a ma ya'dadu mursalahu imma musnadu akharun aw mursalu min wajhi akharin mawqufun thabitus sanadi fa innahu yartaqi ila al-hasani li ghairihi. Baik, selanjutnya kata beliau hukum mursal. Mursal termasuk di antara jenis dhaif. Kenapa? Litahaqquqi saqat, karena jelas, nyata, nampak as-saqat, ada terjatuh fi sanadihi, dalam sanadnya, wal jahlu bihalis saqit, dan tidak diketahuinya keadaan yang sakit, yang jatuh, yang rawi yang jatuh itu, ya kan? Jadi kalau ada yang jatuh dalam sebuah sanad, ya pasti tidak diketahui, karena siapa yang jatuh, bagaimana mau ditahu keadaannya sementara yang terjatuh saja tidak ditahu, yang tidak disebutkan dalam sanad saja tidak diketahui. Illa annal marasila laha maratib ba'daha aqwa min ba'd wa in kanat kulluha dha'ifan. Walaupun
di dalam marosil ini hadis-hadis yang mursal, di antara mereka marotib ada tingkatan-tingkatan. Sebagiannya dengan sebagian yang lain itu ada yang lebih kuat. Sebagiannya lebih kuat dengan sebagian yang lain. Walaupun kata beliau semua mursal ini adalah dhaif. Ini adalah dhaif. Akan tetapi kan sudah lewat sama kita, ada yang dhaifnya syadid, ada yang khafif. Itu dikatakan dia bertingkat-tingkat. Wa al-mursal sahih fi syawahid. Hadis mursal ini cocok atau bisa digunakan sebagai syawahid. Dia sebagai pendukung saja, tidak menjadi asal, tidak menjadi pokok. Dia tidak digunakan dalam beristidlal secara asal. Dia hanya menjadi pendukung saja. Fa idza kana al-mursil, walaupun orang yang melakukan irsal itu adlan fi nafsihi, dia adil pada dirinya, dia adil, naqiyan fi akhdihi, dia bersih dalam pengambilannya. Maksudnya dia diketahui bahwasanya selalu mengambil dari rawi yang dikenal. Kemudian ghairu ma'rufin bi mukhalafati as-siqat, dan juga tidak dikenal bahwasanya ia selalu menyelisihi yang lebih thiqah darinya. Istilah-istilah ini semua sudah lewat sama kita ya. Apa disebut kalau ada yang menyelisihi yang lebih thiqah darinya? Syad. Kemudian apa itu adil? Ini kan disebut sini fa idza kana al-mursil adlan fi nafsihi. Muslim balik akil. Mukallafin. Mukallafat alaihi at-ta'ah. Zon tadi antum bilang ta'ah. Saya kira boleh berarti zon. Usul fikih berarti masalahnya. Itu ya istilah-istilah. Kan sudah kita ingatkan atau sampaikan sebelumnya bahwasanya istilah-istilah itu nanti akan dipakai terus sampai buku yang paling tingginya, yang paling tidak bisa mungkin kita jangkau. Istilah-istilah itu juga yang dipakai semua. Makanya penting untuk mempelajari istilah-istilah itu atau mustalah-mustalah dari dasarnya. Nah, itu dia tadi. Dia cocok menjadi pendukung dengan syarat idza kana al-mursil adlan fi nafsihi. Syaratnya pertama bahwasanya orang yang melakukan irsal itu adil, naqiyan fi aqdihi, dia terkenal atau bersih dalam pengambilannya. Maksudnya tidak sembarang rawi dia ambil, dia hanya mengambil dari rawi yang terkenal, tidak dikenal dengan penyelisihannya terhadap yang lebih thiqah. Wa ja'a ma ya'budu mursalahu, dan juga irsalnya itu datang riwayat yang lain yang bisa menguatkannya. Imma musnad akhar, baik itu musnad yang lain atau mursal min wajhin akhar, atau riwayat mursal dari bentuk yang lain, atau mauquf, atau bahkan mauquf tsabitus sanad, mauquf ataupun riwayat yang disandarkan kepada sahabat yang sabit sanadnya. Fa innahu yaktaki ilal hasan li ghairihi, maka hadisnya naik ila al-hasan li ghairihi, menjadi hasan li ghairihi, karena ada riwayat-riwayat lain yang datang yang mendukungnya. Sudah kita lihat, ketahui lewat bersama kita syarat-syarat hasan li ghairihi. Lanjut. Assalamualaikum. Madarul mursal. Awal kitabul mursalu li Abi Dawud. Tsani kutubun Ibni Abi Dunya. Insyaallah. Terakhir kata beliau, tempat-tempat yang banyak didapati hadis-hadis mursal. Kitab Al-Marasil di Abi Daud, kitab Al-Marasil yang disusun oleh Al-Imam Abu Daud, kalau dibuka di sana banyak didapati hadis-hadis yang mursal, dan kutub Ibnu Abi Dunya, buku-buku yang ditulis oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, di sana banyak juga disebutkan hadis-hadis al-mursal. Intinya mursal adalah yang penting untuk kita ketahui adalah mursal itu dia min qismi ad-dhaif. Dia termasuk dari jenis yang dhaif. Kenapa? Karena jelas nampak nyata didapati keterjatuhan dalam sanadnya, dan ketidaktahuan kita
tentang keadaan yang dari rawi yang jatuh tersebut. Intinya dia termasuk dalam jenis yang dhaif. Selanjutnya kita akan mengambil hadis gharib insyaallah besok, dan ini sebagai pelengkap dari hadis yang ditinjau dari jumlah riwayatannya. Temannya ini dia atau pasangannya dia ini ada masyhur dan aziz yang sudah lewat sama kita. Al-gharib yang ke berikutnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.